Mauro Ziltra akhirnya mendapatkan respon soal proses dirinya untuk menjadi WNI. Nama Cyrus Margono kembali dibahas menjelang ajang Piala Asian Cup 2024 di Cina. Messelgers tampil solid setelah kembali pulih dari cederanya selama jeda internasional. Kim Sang-sik disebut bingung menjelang laga melawan asuhan coach Sintayong di Piala ASEAN. Iliano sampai bicara begini soal dirinya yang bermain membela timnas Indonesia di putaran ketiga. Tom Haye penuh optimis menatap laga timnas selanjutnya di putaran ketiga melawan Australia dan Bahrain. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini memastikan bahwa kiper andalan timnas Indonesia yaitu Martin Paes tidak akan memperkuat skuad Garuda di Piala Asian Cup 2024 di Cina. Hal itu meskipun MLS tempat Martin Paes bermain tengah libur, namun ia tetap tidak akan dipanggil. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Martin Paes membutuhkan waktu istirahat setelah menjalani musim panjang. Ya, tim Merah Putih sendiri kini dipastikan tidak akan menurunkan skuad utamanya di ajang ini. Dalam hal ini, Coach Sintayong pun akan mengandalkan para pemain mudanya yang mayoritas berasal dari klub Liga 1. Saya rasa Martin Paes sudah berjuang panjang. Dia mau liburan di Bali bersama pacarnya yang seorang supermodel, ujar Erick Thohir. Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mengganggu waktu istirahat Martin Paes. Menurutnya, para pemain membutuhkan jeda untuk pemulihan fisik dan mental setelah melalui jadwal kompetisi yang padat. Pemain itu bukan robot. Mereka butuh waktu pemulihan setelah berkompetisi selama 9 bulan atau setahun penuh. Libur 1 atau 2 bulan adalah hal yang normal. Saya tidak mau memaksakan pemain yang sedang berlibur karena risikonya bisa cedera, kata Erick Thohir. Ya, dengan absennya Martin Paes, Coach Sintayong pun kemungkinan besar akan mengandalkan Hernando Ari. Namun Hernando saat ini masih dalam proses pemulihan cedera. Jika Hernando belum pulih, pilihan lainnya adalah Nadio atau Muhammad Riyandi, di mana keduanya memiliki pengalaman bermain di level internasional dan siap mengisi posisi penting di bawah Mister Gawang. Namun di sisi lain, di tengah kabar bahwa Martin Paes akan absen, kini nama sosok Cyrus Margono pun kembali ramai diperbincangkan, di mana Cyrus Margono kini menjadi sosok pemain yang resmi menjadi WNI, namun belum pernah mendapatkan kesempatan. Ya, diketahui Cyrus Margono sah mendapatkan kembali status kewarganegaraannya yang sempat menghilang. Setelah pengambilan sumpah WNI-nya, Cyrus Margono pun mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Tentu karena ayah saya seorang warga negara Indonesia dan dulu saya sering ke sini. Saya hanya ingin mendapatkan kesempatan menjaga serta bermain untuk negara saya, kata Cyrus Margono kepada awak media pada Kamis 21 Maret 2024. Ya, namun sayangnya sudah 8 bulan memegang paspor Indonesia, kiper bertinggi badan 191 cm ini tidak kunjung membela timnas Indonesia. Dalam hal ini, saat inilah menurut beberapa warganet momen yang pas bagi Cyrus Margono untuk diberikan kesempatan, di mana Cyrus Margono bisa dicoba di ajang Piala Asian Cup 2024 di Cina. Ya, namun sampai saat ini nama Cyrus Margono pun masih belum terdengar dibahas dalam persiapan menuju ajang tersebut. Iliano baru-baru ini belak-belakan mengaku bangga bisa memperkuat timnas Indonesia. Ia juga mengaku bahwa ada peran dari sang kakak yaitu Tijani dalam mengambil keputusan itu. Sebuah kebanggaan bagi saya. Ini adalah negara asal ibu dan kakek nenek saya, kata Iliano dalam wawancara dengan Corino dello Sport. Dia Tijani berkata, jika itu yang kamu inginkan lakukan saja. Orang tua saya mengatakan hal yang sama, ujarnya menambahkan. Ya, Iliano mengungkapkan bahwa saat ini Tijani dan keluarganya berharap Iliano dapat membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dan bisa berhadapan dengan timnas Belanda. Sekarang mereka tidak sabar menantikan duel antara kami di tim nasional setelah sebelumnya bertemu di Liga Belanda, kata Iliano. Ya, Iliano resmi menjadi WNI pada 30 September 2024 kemarin. Pemain sayap Petzole itu mengambil sumpah WNI berbarengan dengan andalan FC20 yaitu Messelgers. Ia sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Belanda di ajang internasional. Kini Iliano merasa peluang untuk menghadapi kakaknya yaitu Tijani kini semakin terbuka setelah timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Tentu saja, dan sekarang setelah kami mengalahkan Arab Saudi, peluang itu semakin besar. Akan sangat indah bisa menghadapi Belanda dan kakak saya, tutur Iliano.
Pemain timnas Indonesia itu Max Huggers kini langsung menunjukkan performa apiknya bersama FC20 meskipun ia baru pulih dari cederanya. Ya, diketahui nama Max Huggers masuk ke dalam susunan pemain starter FC20 saat menghadapi Fortuna Sittard. Dalam pertandingan tersebut, FC20 berhasil meraih kemenangan atas Fortuna Sittard dengan skor akhir 2-1. Max Huggers yang tampil selama 90 menit, ia tampil solid di lini pertahanan FC20 bersama rekannya. Meskipun ia baru pulih dari cederanya, namun ia langsung menunjukkan performa terbaiknya dan membantu FC20 meraih kemenangan. Dengan kemenangan tersebut, kini FC20 bertengger di peringkat kelima Eredivisie dengan koleksi 25 poin. Kemenangan klub Max Huggers ini juga tetap menjaga asa bagi FC20 untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Ya, Max Huggers memang baru saja pulih dari cederanya selesai menjalani pemulihan selama jeda internasional. Namun setelah ia kembali tampil bersama klubnya, ia diberi rating 6,8 oleh SofaSoccer. Sepanjang pertandingan tersebut, Max Huggers mampu melakukan 3 clean set, 1 intercept dan juga melakukan 2 tackle. Selain itu, ia juga memenangkan duel bawah sebanyak 3 kali. Ia juga memenangkan 1 kali duel udara dengan pemain Fortuna Sittard. Dari performa apiknya bersama FC20, ia juga membuat para penggemar timnas Indonesia berharap agar Max Huggers tetap tampil konsisten dan terhindar dari cedera. Hal ini agar ia bisa kembali memperkuat skuad Garuda di putaran ketiga pada bulan Maret 2025 mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini akhirnya angkat suara soal kabar rencana proses Mauro Ziltra. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini dirinya belum berdiskusi dengan sang pemain. Ya, sebelumnya beredar kabar bahwa Mauro Ziltra akan menjadi pemain selanjutnya yang diproses untuk timnas Indonesia. Erick Thohir menjelaskan bahwa saat ini PSSI berfokus untuk proses Ole Remeni. Saya belum diskusi dengan Mauro, jelas Erick Thohir. Sementara kami fokus Ole dulu karena kita perlu striker. Mudah-mudahan di Maret Ole sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia, ucap Erick Thohir. Ya, sebelumnya pada bulan Juli yang lalu, Mauro Ziltra mengatakan bahwa dirinya dihubungi oleh PSSI soal rencana naturalisasi. Namun saat itu ia masih belum bisa berbicara banyak. Saya sudah dihubungi oleh PSSI, tapi saat ini belum ada kesepakatan. Saya butuh waktu untuk benar-benar mengabarkan hal ini, jelas Mauro Ziltra kepada Kumparan. Ya, Mauro Ziltra adalah pemain berusia 20 tahun yang berposisi striker. Selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang. Jika melihat usianya, Mauro tentu bisa diproyeksikan untuk timnas U23 atau timnas senior, di mana saat ini Mauro Ziltra merupakan punggawa klub asal Belanda yaitu FC Volendam U21. Coach Sintayong kini disebut membuat bingung pelatih timnas Vietnam karena belum juga merilis daftar pemain timnas Indonesia untuk ajang Piala ASEAN Cup 2024 di Cina. Latihan persiapan Piala ASEAN Cup 2024 tinggal menghitung hari. Namun Sintayong belum mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia, tulis media Vietnam yaitu Soha. Ya, diketahui Coach Sintayong hingga kini belum merilis daftar nama pemain yang dipersiapkan untuk Piala ASEAN Cup 2024. Padahal skuad Garuda dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Bali mulai Selasa besok. Di sisi lain, sejumlah klub Liga 1 sudah mengumumkan pemain mereka yang masuk ke dalam daftar panggilan. Namun hingga kini belum ada pengumuman lengkap dari pihak PSSI. Hingga kini baru ada sekitar 14 pemain yang resmi mendapatkan panggilan. Selebihnya pemain yang masuk ke skuad timnas Indonesia masih menjadi tanda tanya. Kondisi itu dianggap media Vietnam bisa membuat bingung Kim Sang-sik. Namun dengan 8 nama pemain tim nasional Indonesia belum diungkap, ada kemungkinan bahwa Coach Shin ingin menciptakan kedok untuk rekan senegaranya Kim Sang-sik, tulis Soha. Ya, sebelumnya nama pemain abroad seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Marcelino, Pratama Arhan dan Asnawi sempat dikabarkan akan masuk skuad. Namun PSSI masih menunggu izin klub masing-masing karena Piala ASEAN Cup 2024 bukan agenda resmi FIFA. Gelandang timnas Indonesia itu Tom Haye kini mengaku bangga dengan perkembangan skuad Garuda. Ia menilai ada perkembangan yang sangat pesat dalam tim besutan Coach Sintayong, terutama dalam urusan mental. Ya, di jeda internasional November 2024 kemarin, timnas Indonesia menjalani 2 pertandingan. Dalam laga tersebut, skuad Garuda menjamu 2 tim kuat Asia yaitu Jepang dan Arab Saudi. Dalam sebuah podcast baru-baru ini, Tom Haye membeberkan perasaannya dan timnas Indonesia selesai menghadapi Arab Saudi. Ia menilai bahwa timnya tampil dengan jauh lebih baik sehingga mereka bisa mengalahkan Arab Saudi yang notabene salah satu tim terkuat di Asia. Saya rasa di pertandingan ini kami sudah lebih kuat dari sebelumnya. Kami membuat banyak peluang dan kami mencetak gol pertama, dan itu gol yang indah dari Lino. Saya merasa tim kami sangat kuat di pertandingan ini, buka Tom Haye. Ya, dalam hal ini satu hal yang disukai oleh Tom Haye dari timnya di laga melawan Arab Saudi. Satu hal tersebut adalah timnya kini memiliki mental pemenang. Ia menyebut pada saat itu timnas Indonesia tidak memilih bermain pragmatis untuk mempertahankan keunggulan. Di jeda pertandingan kami berbicara apa yang ingin kami lakukan di babak kedua, dan kami juga bicara bagaimana caranya kami bisa
bisa unggul 2-0 ketimbang mempertahankan keunggulan 1-0 di babak kedua. Dan saya pribadi menyukai hal ini, ia menjelaskan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.